Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lewat renungan harian Gereja Toraja edisi Jumat 22 Mei 2020. Firman Tuhan akan menyapa kita pada pagi hari ini. Mari kita menyambutnya dengan sukacita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh menikmati hari ini dengan baik. Terima kasih atas semuanya ya Tuhan. Firman-Mu akan mengokohkan dan menguatkan kami hari ini. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami sekalian untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, mendengarnya dengan baik, dan kami bersama-sama mempersaksikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Di dalam Kristus yang bangkit, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja pasal 12 ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-12. Kita baca firman-Nya bersama. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok, dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan, dan bagi segala pengeluaran untuk memperbaiki rumah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini, semangat membangun rumah Tuhan. Semangat membangun rumah Tuhan. Saudara, Yoas diurapi menjadi raja pada umur 7 tahun. Umur yang masih sangat muda belia. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yoas melakukan yang benar di mata Tuhan selama ia berkuasa. Ayat 1 dan ayat 2 dari pembacaan kita. Ia banyak melakukan hal yang baik semasa pemerintahannya. Salah satunya adalah upaya membangun, merenovasi rumah Tuhan yang sudah mulai rusak pada saat itu. Kerinduan, keinginan yang indah ini, itu bisa diwujudkan dengan baik karena adanya semangat yang besar, dukungan dari para imam, dan partisipasi yang sangat besar dari semua anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, setiap umat yang datang ke rumah Tuhan, mereka mempersiapkan persembahan khusus untuk pembangunan rumah Tuhan itu. Sebelum mereka masuk ke dalam, mereka mengisi kotak persembahan, peti kotak yang disiapkan oleh para imam di depan pintu rumah Tuhan. Dan ini dilakukan terus-menerus. Dilakukan oleh semua orang. Dan dari hasil persembahan itu, sejumlah uang itu dikelola dengan baik untuk membiayai renovasi rumah Tuhan ini. Semua
berjalan dengan baik. Semua biaya terpenuhi. Bahan-bahan yang digunakan dibeli, dibayar. Para pemahat, para tukang, pengawas, semuanya dapat terpenuhi melalui persembahan umat ini. Dan mereka memberikannya dengan semangat dan sukacita yang luar biasa. Mereka memberikan persembahan itu sebagai tanda syukur mereka. Dan mereka berbahagia karena rumah Tuhan akan diperbaiki. Ini bisa dibuktikan di ayat 14 dan 15. Mereka tidak lagi mengadakan perhitungan tentang uang itu. Mereka memberikannya dengan ikhlas, mempercayakan kepada pihak pengelola rumah Tuhan itu mengelolanya dengan baik. Dan impian yang indah itu diwujudkan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan ini, kita boleh memaknai bahwa memberikan persembahan yang berkenan bagi Tuhan adalah tidak mengadakan lagi perhitungan tentang persembahan itu. Yang kedua, kita memberikan persembahan itu dengan tulus dan bersukacita. Sehingga kita mempercayakan pengelolaan keuangan itu kepada yang telah ditentukan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, semangat yang besar, keinginan yang begitu indah, jika didukung dengan support, didukung oleh semua orang, baik itu dalam hal pendanaan, kreativitas, ide-ide yang kreatif, keahlian dari setiap kita, support dari setiap kita, maka misi gereja atau pelayanan di dalam gereja akan berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, saudara dan saya, kita ini adalah gereja, gereja yang hidup. Dan misi gereja ialah menghadirkan sukacita bagi semua orang. Itu tidak mudah, Bapak, Ibu. Tetapi ketika kita semua mengambil peran, kita semua berpartisipasi dengan tulus, dengan bersukacita, kita saling mensupport satu dengan yang lain, kita mengelolanya dengan sangat bijaksana, dengan semangat yang besar, maka kita percaya di dalam Tuhan bahwa pekerjaan Tuhan itu akan bisa diwujudkan dengan baik. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita terus-menerus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan itu selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kita. Karena itu tidak pantas kita mengadakan perhitungan dengan Tuhan, dengan apa yang kita persembahkan. Tetapi yang berkenan bagi Tuhan ialah kita memberikannya dengan sukacita, terus menerus. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan kehendak Tuhan adalah sukacita buat kita. Selamat mengambil peran dalam setiap pelayanan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa di surga, kami sungguh-sungguh bersyukur hari ini. Firman-Mu telah menguatkan dan mengokohkan kami. Roh Kudus kiranya menolong kami untuk mempersaksikan firman-Mu ini di dalam kehidupan dan pelayanan kami dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada di belahan dunia ini. Tuhan mengasihi kami, berkati kami, kuatkan kami dalam menjalani pergumulan kehidupan ini. Kami bergumul karena sakit penyakit, kami bergumul karena pekerjaan, kami bergumul karena duka cita, kami bergumul karena kehilangan kebahagiaan dari sebagian kami. Tetapi kiranya firman-Mu terus menguatkan kami, sehingga kami terus meyakini bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihatnya dan terus bersuka cita. Berkati pemerintah kami dan seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama melawan COVID-19. Berkati segenap perawat, para medis yang menjadi garda terdepan bagi kami, menjadi kawan sekerja Allah dalam pemulihan anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, berkati kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami, berkati kami dalam segala aktivitas kami. Kuatkan kami Tuhan, sehingga kami menjadi kuat untuk saling menopang satu dengan yang lain. Ampuni segala salah dan dosa kami, ya Bapa. Dengarkanlah ungkapan syukur kami, saudara-saudara kami yang berbahagia hari ini karena perkara-perkara yang indah dari Tuhan. Engkau sempurnakan sukacitanya ya Tuhan. Inilah kami ya Bapa yang datang di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Ampuni salah dosa kami, dengarkanlah kami. Haleluya.